Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap setia dalam Engkau Tuhan. Kami mau tetap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukan-Mu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk kagumimu,
kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang kami harapkan pagi ini. Engkau Tuhan yang kami harapkan melawat kami. Engkau Tuhan yang kami harapkan mujizat-Mu terjadi bagi kami pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Kami datang di hadapan, kami merendahkan diri di hadapan, karena kami percaya di dalam Kristus ada kekuatan yang baru. Di dalam Kristus ada pertolongan. Di dalam Kristus ada pengharapan yang baru. Ada kemenangan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan pagi ini untuk menyampaikan kabar baik bagi kami. Biarlah kami mendengarkan firman dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk merespon firman pagi ini di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami bersatu hati, kami mengusir segala kekuatan roh jahat yang mengalihkan pikiran hati kami di dalam nama Yesus. Kami tangking semuanya, apapun kekuatan dari roh jahat pada pagi hari ini. Saat ini kami bersatu hati, kami tangking di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urabasakata kaya rarabasandi, urabasanda ya rarabasakata kaya rarabasandi. Haleluya, haleluya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Haleluya, sama-sama katakan 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kemenangan iman, tetap setia. Haleluya, amin. Silakan duduk. Semua sehat? Semua mau diberkati? Haleluya. Baik, firman Tuhan minggu lalu bilang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, motivasi yang benar untuk mengikut Tuhan. Nah, pagi ini kita masih lanjut dengan topik yang sama dan kita melihat bagaimana firman Tuhan di Lukas pasal yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan hari Minggu makanan yang tidak binasa. Jadi hari ini juga kita belajar daripada ada beberapa hamba Tuhan. Di sini kita lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Berikutnya Maria dan Marta. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan ini berbicara bagaimana Marta dan Maria. Saya mau bertanya bagi kita semua, kita di posisi mana sekarang? Bapak Ibu ada di mana sekarang? Maria. Betul. Kita gali benar atau tidak kita ada di Maria atau posisi Marta. Haleluya. Firman Tuhan di sini dicatat bahwa Yesus menumpang di rumah Marta dan Maria. Marta sibuk dengan pelayanan. Yang namanya tamu datang di orang punya rumah, atau mungkin saya datang di keluarga Pak Stanistai dengan Yohanes Umburi, datang di sini, yang jelas datang dekatin saya, dengarkan saya, karena tuan rumah yang baik mendengarkan. Jadi seandainya yang punya pacar juga, kalau dia bertamu di rumah pacarnya, contohnya yang masih muda ada juga, jadi kalau dia bertamu di rumah pacarnya, kalau pacarnya sampai di sana dia sibuk dengan dia datang hanya ngomong dengan keluarganya saja, nanti dia bilang ini yang betul kok tidak, dia sayang kok tidak. Waktu saya datang dia sibuk dengan keluarganya saja. Nah ini kadang-kadang pertanyaan ini akan timbul dalam hati orang-orang yang merasa tidak dihargai. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kenapa Marta dan Maria dicatat dalam kisah ini? Karena dia mau menjadi contoh bagi kita semua yang ada pada hari ini, supaya kita mau jadi Marta atau mau menjadi Maria. Ketika kita mau menyelidiki bagaimana firman Tuhan ini, Marta dan Maria adalah saudara daripada Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Nah, Maria dan Marta adalah saudara daripada Lazarus. Kita melihat daripada firman Tuhan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, artinya bahwa Maria sedang mendengarkan Yesus. Artinya kalau di zaman sekarang firman Tuhan Alkitab ada dan kita terus membaca. Ketika kita membaca, kita langsung paham. Halo? Ketika kita membaca, kita langsung paham? Belum. Maria juga begitu. Ketika perkataan Yesus mendengarkan dan sampai pada endingnya, dia mengerti bahwa ketika saudaranya mati, dibangkitkan dari orang. Ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari pagi ini, bahwa ketika kita menjadi seorang yang duduk di kaki Yesus, kita harus tahu, biarlah Tuhan yang berbicara bagi kita. Amin. Biarlah Tuhan berbicara, biarlah Alkitab itu berbicara bagi kita. Jangan kita tahu sepotong-sepotong. Marta hanya tahu sepotong-sepotong. Dia melayani dan sibuk dengan melayani. Yang namanya murid-murid Tuhan Yesus dengan
Yesus ada berapa orang di dalam rumah? Pasti 13 orang melayani, 1 orang saja pasti sibuk begitu. Tapi masalahnya di sini adalah Marta berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau saya sendiri yang bekerja dan saudara duduk saja. Tapi artinya begini, bukan tidak cukup kita untuk berdoa saja, tapi kita harus ada timbal baliknya, berdoa dan bekerja. Kita harus berdoa dan bekerja, berdoa dan bertindak. Amin. Makanya firman Tuhan juga di Yesaya pasal yang ke-48. Coba tampilkan ya. Yesaya pasal yang ke-48 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mau memperhatikan perkataan Tuhan supaya kita damai ada di dalam. Kalau kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan, tidak memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan menjadi orang yang kering. Mau menjadi orang yang kering? Mau menjadi orang yang sakit-sakitan? Mau menjadi orang yang suka simpan sakit hati? Mau menjadi orang yang suka simpan dendam? Halo? Mulai hari ini bertobat lagi, haleluya. Karena orang yang memperhatikan perkataan Tuhan, dia akan mengalir sukacita dari hatinya. Makanya ada pujian yang mengatakan, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Kalau kita pergi gereja kayak tidak makan, kita harus perlu bertobat. Tapi di sini tidak ada, kalau ada perlu bertobat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Jangan kita hanya tahu sepotong-sepotong dan sebentar kita melawan lain. Firman Tuhan mengatakan, satu domba hilang, yang lain bilang ditinggalkan yang sekian dan cari. Nah, ini banyak anak-anak Tuhan juga memakai firman Tuhan ini supaya hantam gembalanya, supaya tahu tidak kalau satu domba tidak ada di gereja, dia akan cari. Nah, masalahnya begini saudara, kalau memang kita anak Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus kembali. Makanya Yesus singgah di rumah Marta, karena Marta dan Maria sudah hilang. Tapi ketika mereka datang kepada Marta dan Maria, mereka diselamatkan. Keselamatan itu terjadi pada mereka. Amin. Hari ini keselamatan itu terjadi padamu di tempat ini, dan rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, dan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau keselamatan itu ada pada rumah tanggamu, mau keselamatan itu ada dalam pribadimu. Jangan sibuk dengan apa yang sementara, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Tuhan mau supaya setiap kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini. Maka firman yang disampaikan pagi ini, sekarang engkau tahu, sekiranya engkau tahu, kita harus memperhatikan. Sekarang bukan
nanti besok. Ya, sekiranya kita semua yang ada di tempat ini memperhatikan apa yang Tuhan mau, yang jelas Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan memuliakan kita dengan ketika kita memperhatikan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka damai sejahteramu tidak akan kering ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan, jangan dengarkan orang yang mengatakan jangan pergi ke gereja lagi. Buat apa pergi di gereja? Di sana banyak musuh. Yang ada musuh itu adalah orang sendiri yang musuh dirinya sendiri. Bertobat, haleluya. Kalau kita bilang saya punya musuh di gereja, yang punya musuh di gereja itu siapa? Halo? Yang menurut saya tahu dalam Alkitab itu musuh kita adalah, halo? Musuh kita siapa? Iblis. Kalau kita saling bermusuh berarti kita iblis. Halo? Jangan sampai terjadi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Makanya Yesus singgah di rumah Marta karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan di rumah Marta dan Maria. Ada sesuatu yang Maria tangkap dari Tuhan, bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diambil dari Maria. Karena ketika Maria duduk di bawah kaki Yesus, dia tangkap firman itu. Ketika dia tangkap, ada sukacita yang muncul dalam hatinya. Dia melakukan firman itu dan iblis tidak dapat merampas itu. Demikianlah kita pada hari ini. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, iblis tidak dapat mencurinya daripada kita. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Iblis tidak berani mengambil daripada kesehatanmu. Iblis tidak curi. Saya pribadi, saudara, saya pergi kontrol di rumah sakit, dicek gula darah sekian 300 lebih, kedua naik lagi. Saya bilang, orang bilang kalau sudah lebih dari medis bilang begini 400 sudah mati. Saya bilang kalau sampai hari ini saya masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan saya percaya saudara, gula darah penting dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi saya tidak patah semangat, saudara. Kadang-kadang istri saya kontrol, harus bapak makan minum. Dan saya bilang, iya. Dan sebentar lagi saya makan. Tapi ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan panik ketika mendengar satu berita yang buruk dalam hidup. Amin. Ketika engkau panik, ketakutan itu akan membunuhmu sendiri. Bukan karena sakit penyakit yang membunuhmu sebenarnya, tapi karena ketakutan sudah mendahului. Jangan sampai nanti kalau tidak sembuh saya bisa mati, atau kita doa penyerahan dulu. Mama Ance bilang, saya sudah doa penyerahan sampai hari ini belum mati juga. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan putus pengharapan. Amin. Jangan putus pengharapan ketika ada kabar yang buruk dari orang-orang luar. Kadang-kadang kabar yang buruk
menyakitkan memangnya, tapi hari ini saya memperingatkan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Coba lihat. Efesus pasal yang ke-10 ayat yang Efesus pasal 6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena iblis adalah penipu. Amin. Karena iblis adalah pencuri. Dia mencuri kesehatan, dia mencuri keuangan, dia adalah belawan pelahap. Kalau Yesus ada di dalam hati, kalau Yesus sudah ada di dalam hidupmu hari ini, percayalah kepadanya, seorang pun tidak ada yang mencuri sukacitamu daripadamu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita mempunyai perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yaitu firman Allah. Sebagai anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh di tahun 2022 ini, mari kita melakukan apa yang wajib kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan atau mau kita menyakiti hati Tuhan. Ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, pastikan kita akan damai. Haleluya. Damai. Kita akan berkata, damaimu mengalir hati, dan seterusnya. Damai Tuhan di dalam hidup kita. Maria, dia mendapatkan sesuatu yang tidak dapat dicuri oleh iblis, karena dia dekat dengan Tuhan. Raja Daud juga mengatakan, hanya dekat dengan Allah aku tenang. Kalau Raja Daud juga mengatakan hanya dekat dengan Allah aku tenang, maka kita dekat dengan Tuhan pasti kita tenang. Ada amin. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Allah, saya memperingatkan kita semua yang hadir di tempat ini, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Amin. Gunakanlah senjata untuk berperang. Mungkin kita punya senjata atau talenta masing-masing, saudara. Talenta itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita bisa menyanyi bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Itu adalah sebuah peperangan. Itu adalah cara kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuliakan dengan pakai dan pergunakan talenta yang ada pada kita. Jangan berkata, Tuhan, saya tahu Engkau bisa. Jangan menjadi orang yang tahu, saudara. Marta juga mengatakan kepada Yesus ketika saudaranya sudah mati. Dia bilang begini, sekiranya Engkau Tuhan ada di tempat ini. Dia marah sama Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau ada di tempat ini, pasti saudaraku ini tidak mati. Dia marah karena dia merasa dia sudah melayani Tuhan. Dia merasa sudah melakukan yang baik bagi Tuhan. Itu adalah Marta. Tapi dia bilang begini, aku tahu kalau Tuhan berikan kuasa padamu, oh Engkau adalah Mesias, anak Allah yang dari surga. Pasti saudaraku surga. Pasti saudaraku bangkit. Dia mengatakan kepada Yesus. Lain dengan Maria, ketika dia diberitahukan
sampai hati Tuhan terharu melihat Maria. Nah, artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu juga kebutuhan anak-anaknya. Amin. Dia tahu apa kebutuhan saat ini di akhir zaman ini. Apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini, Tuhan tahu. Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu bahwa engkau harus keluar dari itu. Tapi dengan bagaimana caranya? Cara yang pertama untuk kita bisa keluar dari persoalan itu, kita duduk merendahkan diri di hadapan kaki Yesus. Amin. Maria tersungkur kepada Yesus. Yang perkataan yang sama yang disampaikan Marta itu juga yang disampaikan Maria. Sekiranya engkau ada. Maria dengan tersungkur dan meminta kepada Tuhan. Sekiranya engkau ada di tempat ini, pasti saudaraku tidak mati. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kalau Tuhan engkau ada pada hari ini, Tuhan, aku sembuh, aku bebas dari ikatan dosa, dari kenajisan, dari segala dosa yang mengikat saya. Nah, artinya bahwa Tuhan tahu bahwa kita harus bebas, tapi dengan demikian kita harus punya iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terus dengarkan firman Tuhan, terus baca sekalipun tidak mengerti, terus baca firman itu supaya kita diisi oleh firman. Maka kita ada senjata-senjata yang akan kita pakai untuk haleluya. Mau dibebaskan, mau menerima keselamatan itu, mau menjadi orang yang penuh dengan damai. Jangan di rumah kita putar lagu sakitnya di sini, di sana. Pulangkan saja. Jangan putar lagu-lagu itu. Akhirnya kita yang sudah iman tidak bertumbuh, kita suka terlengah dengan itu lagu yang sakitnya di sini dan pulangkan saja. Jangan. Amin. Kita harus perlu berubah, saudaraku. Kita harus menjadi orang yang menjadi terang. Amin. Kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi garam. Saya percaya Marta dan Maria ini menjadi garam ketika saudara mereka dibangkitkan. Orang-orang yang ada itu semuanya melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya di tempat ini anak-anak Tuhan, mari bangkit. Bangkit untuk cari Tuhan. Amin. Jangan waktu ibadah apapun ikut semua. Mau bertumbuh? Halo? Mau bertumbuh? Kalau engkau mau bertumbuh, ikut semua ibadah. Jangan berpikir oh itu ibadah keluarga, sana saya pengmusuh di sana. Lu pengmusuh setan, jadi jangan bawa di situ. Haleluya. Dan saya bilang dari tempat ini, kalau sudah menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan menjadi ada musuh di dalam selimut. Jangan ada musuh di dalam gereja. Haleluya. Kalau masih ada musuh sampai hari ini, kita belum bisa menang, saudara. Tapi yang membuat kita menang hanya Kristus. Amin. Hanya Yesus. Jangan bilang, oh saya membangun gereja ini, kamu datang menongol di sini. Saya mau bilang, jangan. Jangan, firman Tuhan bilang, jangan ada yang membanggakan diri. Kasih tahu orang Israel itu,
supaya mereka jangan bangga bahwa mereka yang berperang karena tangan mereka yang tumpah semua musuh-musuh. Tapi kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Amin. Karena Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita di tempat ini, yang jelas kita semua tidak ada di sini. Saya juga ada di sebelah sana. Kenapa bisa ada di sini? Karena Tuhan tarik saya. Amin. Yang dari sebelah timur juga ada. Itu karena Tuhan tarik. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan baik. Yang ada alur timur, ada dari alur timur juga. Jadi saya dari Sumba Timur juga. Ada istri dari timur, saya semua jadi digabung dari Sumba Timur. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Maria dan Marta melayani dengan sisi yang berbeda. Sisi pelayanan Marta adalah melayani orang-orang tamu. Sebagai Yesus sebagai manusia 100%, dia layani sebagai manusia. Dan Maria dia datang kepada Tuhan, dia duduk, dia mendengarkan, terus mendengarkan. Dan sampai pada endingnya juga Maria datang mengorbankan semuanya, harga dirinya. Ketika kita lihat di Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama, sementara itu, ini saya baca di Lukas. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Beranikah saudara di tengah-tengah umum ambil rambut saudara pakai gosok-gosok, pakai cuci orang tuh kaki? Pasti dihina. Oh, itu manusia apa yang begini? Tapi Maria dia melakukan itu karena dia tahu bahwa dia hanya sembah Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga mengatakan di 1 Samuel 15. Satu Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Ya, firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Mau mendengarkan? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara, sekalipun korban bagi gereja melebihi yang dipersembahkan, kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan, tidak memperhatikan apa yang maunya Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Mau persembahan jangan menjadi sia-sia. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Dengarkan. Ini firman Tuhan ini disampaikan Samuel kepada Saul karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Tumpah semua, kasih bunuh semua. Dia pilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi saya mengatakan pada hari ini, saudara, tetaplah dengarkan firman Tuhan. Amin. Apapun kondisi dan keadaan yang terjadi di sekitar, karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan, dapat menolong, dapat menyembuhkan kita. Katakan amin. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau kita mendengarkan, amin. Tuhan tidak tuntut kita harus korban ini, korban itu, tapi Dia mau hanya meminta kita dengarkan dan lakukan. Amin. Lakukan firman Tuhan supaya firman itu menjadi daging. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jagalah langkah kita kalau kita datang kepada Tuhan. Jagalah langkah kita kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang yang bodoh yang mempersembahkan sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan. Ingat, ada beberapa anak imam yang berani membakar ukupan, tapi sampai dimatikan oleh Tuhan. Artinya bahwa jahat di mata Tuhan dia langsung selesaikan. Jadi pagi ini kita sebagai anak Tuhan diingatkan supaya kita jaga langkah kita agar tidak
Jagalah langkah kita, jagalah perkataan kita, jagalah mulut kita. Haleluya. Supaya Tuhan berkenan kepada umat pilihannya. Umat pilihan itu siapa? Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Marta dan Maria dipilih oleh Tuhan sehingga dia singgah di rumah mereka. Pilihan ada di tangan kita hari ini. Mau memilih yang terbaik daripada Tuhan atau memilih yang jahat daripada sejahat. Halo, kita mau pilih yang mana? Memang susah juga ya kalau kita mau menjadi Marta. Tidak gampang juga. Susah juga menjadi Maria, saudaraku. Karena susahnya menjadi Maria, kita membaca firman Tuhan tiap hari ini. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Dengarkan. Jangan lalai baca schedule. Jangan lalai baca firman Tuhan. Jangan lalai berdoa. Amin. Karena itu adalah senjata kita. Karena Marta dan Maria dipilih, Lazarus dipilih, dan kita yang ada di tempat ini dipilih oleh Tuhan. Yesus berkata kepada Marta dan Maria, di mana kamu letakkan orang mati itu? Kamu dibaringkan di mana? Nah, ketika Yesus mendekati tempat dibaringkan Lazarus, buka itu batu. Marta bilang apa? Dia sudah tahu lagi. Tuhan, dia sudah 4 hari. Dia sudah bau. Akhirnya Yesus marah kepada Marta. Bukankah aku mengatakan kepadamu, kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang membuat mujizat itu terhalang karena kurangnya kita percaya. Yang membuat mujizat itu tidak terjadi di dalam hidup kita karena kita so tahu. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Mau melakukan firman Tuhan, mau menjadi yang terbaik, Maria melakukan yang terbaik, Marta melakukan yang baik, bukan kurang baik, melakukan yang baik. Ada yang terbaik, ada yang baik. Yang terbaik ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau datang ibadah sudah penyembahan baru kita sampai, saya khawatirkan imanmu, saudara. Orang yang di luar sana sudah datang di sini, kita yang di Molas ini baru mulai mandi. Hati-hati. Saya khawatirkan iman ini seperti itu. Kalau tidak ada kerinduan di dalam hati, jangan, saudaraku, ya, menjadi orang yang pura-pura rohani. Saya tegaskan dari mimbar ini supaya kita tahu kita punya bagian waktu ibadah, jam ibadah kita ibadah, jangan orang sudah mulai penyembahan baru kita mengunduh. Kita harus sama-sama
Saya jujur salut Nenek Molina. Jam 7 sudah ada di sini. Pelayan juga belum ada. Kami pun belum mandi juga. Sudah ada di sini saudara. Ya saya bilang, ini orang yang jauh belum datang membuat dari contoh yang terbaik. Amin. Saya percaya pasti kita akan bisa lakukan itu. Yang jelas kalau kita ada memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan, pasti kita melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Melakukannya dengan gembira, melakukannya dengan damai sejahtera. Bukan melakukannya dengan terpaksa. Haleluya. Lakukanlah dengan sukacita saudara, supaya Tuhan mau disenangkan. Menjadi orang yang disenangkan pasti kita dipuji. Yang jelas kita punya hati berdebar-debar gitu. Apalagi kita puji, kita tulis wow, istriku cantik. Contohnya suamiku ganteng. Yang jelas ada, tidak ada orang kecil kakak. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ini, di mana Yesaya mengatakan itu supaya kita memperhatikan maunya Tuhan, supaya sukacita kita penuh, sukacita kita melimpah, karena Tuhan mau kita semua mengalami damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah kering. Amin. Jangan menjadi orang yang suka kering, artinya mematahkan semangat kita sendiri. Kenapa orang sering mengatakan saya mau ibadah juga sama saja? Kenapa? Karena saya ibadah, saya pulang masalah lagi. Saya mau bilang, selagi kita masih ada nafas, masalah selalu datang. Masalah selalu datang. Tapi bagaimana kita merespon masalah itu? Jangan menjadi masalah itu yang membuat kita tidak merespon janji Tuhan. Kadang-kadang yang terhalang, yang menghalangi kita untuk melihat janji Tuhan, karena kita mendengarkan apa kata orang. Kata orang memang membuat kita sendiri tidak bangkit. Iya ya kakak ya, saya ibadah juga di situ ada, di situ. Ini bahaya. Karena yang Tuhan mau, sekalipun musuh kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pasti musuh itu didamaikan. Amin. Damaikan dengan musuh. Karena Yesus ada di dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk kami terus melakukan firman Tuhan, mendengarkan Tuhan, membaca firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin firman, ketika Engkau berkata Tuhan, kami menjadi orang yang benar. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman karena tangan menopang kami.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kepada, sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima